أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر، ربي أتمم بالخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. InsyaAllah akan kita lanjutkan kembali pengajian kita. Mana yang akan datang? Tanbihun, peringatan. Ulima mimma taqaddama anna alamatil i'rabi arba'a asyrata. Ulima mimma taqaddama, diketahui dari apa-apa yang telah terdahulu. Anna alamatil i'rabi, bahwasannya pertanda-pertanda i'rab itu arba'a asyrata, ada 14 ya. Jadi tanda i'rab itu jumlahnya ada 14. Arba'un usulun, 4 asal. Jadi dari yang 14 itu 4 adalah pertanda asal. Mana 4 yang pertanda asal itu? Ad-dhammatu lirraf'i. Pertama, dhammah itu untuk rafa. Maksudnya ini mengulang aja nih sebenarnya dari keterangan-keterangan sebelumnya. Jadi setiap kata yang dirofakkan secara asal dia seharusnya dirofakkan dengan dhammah, gitu ya. Wal fathatu lin nasbi, dan fathah untuk nasab. Nah, ini begitu juga. Secara hukum asalnya, setiap kata yang dinasabkan maka dia dinasabkan dengan fathah. Wal kasratu lil jarri, dan kasrah untuk jar. Jadi maksudnya setiap kata yang dijarkan maka dia dijarkan dengan kasrah. Itu hukum asal. Wasukunu lil jazmi, dan sukun untuk jazam. Jadi setiap fi'il yang dijazamkan seharusnya tanda jazamnya adalah sukun. Itu tanda asal yang 4 ya. Rafa, dhamma, nasab, fathah, jar, kasrah, jazam, sukun. Wa ashrun furu'un, dan 10 lagi adalah cabang. Cabangnya ini naibatun an hadhil usuli. 3 sebagai pertanda, naibatun sebagai pertanda an hadhil usuli, dari ini asal.
Jadi karena dia tidak bisa dirofakkan dengan dhamma, maka digantikanlah dengan salah satu dari yang 10 ini. Gak bisa dinasabkan dengan fathah, gak bisa dijazamkan dengan sukun, gak bisa dijarkan dengan kasrah, maka digantikanlah dengan far'un, ya, dengan cabangnya. Thalathun tanubu 'anil dhammati. Dari 10 itu ada 3 pengganti dhammah. Mana 3 pengganti dhammah itu? Waw, alif, nun. Ya, jadi ketika kata tersebut tidak bisa dirofakkan dengan dhammah, maka yang merofak, tanda rofaknya adalah penggantinya. Pengganti daripada dhammah itu ada 3. Waw, alif, nun. Wa arba'un 'anil fathati, dan 4 pula untuk fathah. Jadi kalau kata itu tidak bisa dinasabkan dengan fathah, maka ada 4 penggantinya. Apa itu? Alif, kasrah, ya, hadfun nun. Ya, alif, kasrah, ya, hadfun nun. Wathnatani 'anil kasrati, dan ada pula 2 pengganti daripada kasrah. Jadi ketika kata tersebut tidak bisa dijarkan dengan kasrah, alamat jarnya kasrah, maka dia akan dijarkan dengan pengganti daripada kasrah, yaitu ada 2. Apa itu? Ya dan fathah. Ya dan fathah. Baru yang terakhir wa wahidatun 'anis sukuni, dan ada pula 1 pengganti daripada sukun. Apa itu? Hadfu. Ya, hadfu nanti ada terbagi 2. Ada hadfun nun, ada hadfu harfi illah. Ya, jadi ketika fi'il mudhari' itu tidak bisa dijazamkan dengan sukun, alamat jazamnya tidak bisa sukun, maka dia dijazamkan dengan hadfun nun atau dengan hadfu harfi illah. Untuk contoh-contohnya sudah terdahulu pada pembahasan kita yang sebelumnya. Wa anna niyabata waqi'atun fi 7 abwabin. Wa anna niyabata, dan bahwasannya pengganti itu waqi'atun, jatuh atau terjadi, fi 7 abwabin, pada 7 bab. Jadi yang niyabah itu sebenarnya cuma pada 7 bentuk kata saja. Ya, 7 bentuk kata saja. Al-awwalu, yang pertama, ma la yansarifu, kata atau isim yang tidak munsharif. Nah, isim yang tidak munsharif kalau bahasa di matan jurbiahnya adalah ismul ladzi la yansharif. Nah, ismul ladzi la yansharif, kalau kita sudah belajarnya mutammimah, itu nanti terbagi 2. Ada yang dari mufrad, isim mufrad, ada yang dari jamak taksir. Jadi ada isim mufrad yang ghairu munsharif, contoh seperti Ismailu, itu ghairu munsharif. Ada yang dari jamak, ya, contohnya masajidu, nah, itu adalah ghairu munsharif, ya, tapi untuk jamak. Jadi yang pertama, yang dia tanda i'rabnya adalah niyabah, pengganti, yaitu ismul ladzi la yansharif. Bagaimana keadaan ismul ladzi la yansharif ini? Kenapa dia masuk kepada tanda i'rab yang niyabah? Yang mananya itu? Ketika dijarkan, tanda jarnya adalah fathah, yang seharusnya tanda jarnya adalah kasrah, ya. Jadi makanya ismul ladzi la yansharif ini masuk kepada salah satu dari yang 7 itu, ya, yang niyabah, yang tanda i'rabnya adalah niyabah. Jadi yang niyabahnya hanya ketika jarnya saja. Kalau ketika rafa'nya ismul ladzi la yansharif itu
Ya, tanda rafa'nya adalah tanda asal yaitu dhammah. Ketika dia dinasabkan, tanda nasabnya adalah tanda nasab yang asal yaitu fathah. Jadi dia ini masuk dalam kategori niyabah, alamat i'rabnya itu niyabah hanya ketika jar. Karena ismul ladzi la yansharif dia dijarkan dengan fathah. Maka contohnya mungkin jalastu ma'a Ismaila. Kita nggak bacanya jalastu ma'a Ismaili. Kita nggak bilang Ismaili, ya kita bilang Ismaila. Dia dijarkan, tanda jarnya adalah fathah. Ats-tsani yang kedua jam'ul muannatsis salim. Jamak muannatsis salim. Jadi yang kedua yang dia masuk dalam 7 bab atau 7 kata yang masuk ke niyabah itu adalah jamak muannatsis salim. Nah, kapan itu jamak muannatsis salim? Tanda i'rabnya adalah niyabah bukan asal. Yang niyabah dinasabkan. Jamak muannatsis salim kalau dinasabkan tanda nasabnya adalah iya. Jamak muannatsis salim kasrah. Ya. Jamak muannatsis salim kalau dia dinasabkan tanda nasabnya adalah kasrah. Asalnya setiap kata yang dinasabkan tanda nasabnya adalah fathah. Khusus untuk jamak muannatsis salim ketika dia dinasabkan tanda nasabnya adalah apa tanda nasabnya? Kasrah. Ya, makanya dia niyabah. Selain daripada ketika nasab, jamak muannatsis salim ini sebenarnya tanda i'rabnya masuk ke dalam asal. Ya, jamak muannatsis salim ketika dirafa'kan tanda rafa'nya adalah dhammah. Dhammah adalah asal. Jamak muannatsis salim ketika dijarkan tanda jarnya adalah kasrah. Kasrah itu adalah asal. Ya. Jadi dia berbeda, dia niyabah tanda i'rabnya bukan yang asal itu ketika dinasabkan. Ya, tanda nasabnya adalah kasrah. Contohnya kata betul risalatin. Katabtu risalatin. Aku menulis surat-surat, banyak surat-surat, banyak risalah. Jadi risalatin dia sebenarnya maf'ulun bi mansub wa alamatu nasbihi kasrah niyabatan 'anil fathah. Kenapa? Li'annahu jam'ul muannatsis salim. Ats-tsalitsu yang ketiga al-fi'lul mudhari'ul mu'tallul akhir. Fi'il mudhari' mu'tal akhir. Apa itu fi'il mudhari' mu'tal akhir? Yang bukan, jangan bilang yang bersambung. Nanti kalau yang bersambung nanti seolah-olah dia huruf tambahan. Kalau disebut dengan fi'il mu'tal akhir berarti huruf aslinya. Huruf aslinya itu adalah huruf illah. Huruf asli itu di mana? Yang setentang dengan fa fi'il, setentang dengan ain fi'il, setentang dengan lam fi'il. Kalau nanti yang bersambung misalnya yajlisu, yajlisani, itu bersambung namanya. Ya, kalau ini enggak, dia tidak bersambung. Memang huruf akhirnya mu'tal akhir berarti fi'il mudhari yang huruf akhirnya adalah huruf illah. Ya, huruf akhirnya adalah huruf illah. Contoh apa contohnya huruf akhirnya huruf illah? Yakhsha, yarmi, yaghzu, yad'u, yaqdi. Ya, itu semuanya adalah fi'il mudhari yang akhirnya huruf illah. Jadi kalau dia fi'il mudhari' yang mu'tal akhir, yang huruf terakhirnya huruf illah, maka dia masuk dalam kategori
kata yang ada niyabah tanda i'rabnya. Nah, kalau yang fi'il mudhari' mu'tal akhir ini bagian mana dia? Jazam. Ya, ketika jazam dia tanda jazamnya hadfu harfi illah. Seharusnya tanda jazam itu adalah sukun. Seharusnya tanda jazamnya adalah sukun. Tapi untuk fi'il mudhari' mu'tal akhir tanda jazamnya adalah hadfu harfil illah. Kalau ketika rafa tanda rafa'nya adalah apa? Tanda rafa'nya adalah apa? Misalnya yakhsha, apa tanda rafa'nya? Dhamma, tapi dhammanya dhamma muqaddarah, ya, muqaddarah. Dia ditakdirkan alasannya. Kalau yakhsha litta'adzur, ya, karena uzur. Kalau dinasabkan tanda nasabnya fathah juga, ya, berarti tanda asal, tapi fathahnya fathah yang muqaddarah, tetap muqaddarah juga. Yad'u, ya, ditakdirkan fathahnya 'alal waw, di atas waw, ya. Ar-rabi'u yang keempat al-mutsanna. Yang keempat adalah mutsanna. Kalau ini niyabahnya mana? Kapan mutsanna itu dia tanda i'rabnya niyabah, bukan asal. Apa? Kapan? Ya, ketika rafa, ketika nasab, dan ketika jar, semuanya kalau mutsanna semuanya. Kalau yang tadi ismul ladzi la yansharif, jamak muannats salim, fi'il mudhari' mu'tal akhir, itu cuma satu aja. Ya, kalau ismul ladzi la yansharif ketika jar, kalau jamak muannats salim ketika nasab, kalau fi'il mudhari' mu'tal akhir ketika jazam. Kalau yang keempat ini mutsanna, ini semuanya, semua tanda i'rab, semua hukum i'rab yang boleh masuk ke isim, karena mutsanna kan isimnya, yang boleh masuk ke isim yaitu rafa', nasab, khafat. Semuanya dia tanda i'rabnya adalah niyabah. Ketika rafa', tanda rafa'nya adalah mutsanna, alif. Ketika rafa' tanda rafa'nya alif. Ketika nasab tanda nasabnya ya. Ketika jar tanda jarnya ya juga. Ketiga-tiganya adalah niyabah. Al-khamisu yang kelima jam'ul mudzakkaris salim, jamak mudzakkaris salim. Ini pun begitu juga sama. Ini ketiga-tiganya. Ketiga keadaan itu tiga-tiganya niyabah tanda i'rabnya. Ketika rafa' jamak mudzakkaris salim itu dirafa'kan dengan waw. Ketika nasab tanda nasabnya adalah ya. Ketika jar tanda jarnya adalah ya. As-sadisu al-asma'us sittatu. Yang keenam adalah asma'us sittah, isim-isim yang 5. Isim-isim yang 5 ini sama juga dalam 3 keadaan i'rab. Tiga-tiganya dia tanda i'rabnya adalah niyabah. Asma'us sittah kalau dirafa'kan tanda rafa'nya adalah waw. Kalau dinasabkan tanda nasabnya adalah alif. Kalau dijarkan tanda jarnya adalah ya. Terakhir as-sabi'u al-amtsilatul khamsatu, amtsilah yang 5 atau af'alul khamsah, fi'il-fi'il yang 5 yang wazan yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'ali. Nah, kelima wazan ini, kelima-limanya itu untuk i'rab fi'il, dia i'rabnya alamatnya selalu niyabah. Ketika rafa' tanda rafa'nya adalah thubutun nun. Ketika nasab tanda nasabnya hadfun nun. Ketika jazam tanda jazamnya
hadfun juga. Faslun, tuqaddarul harakatu ats-tsalatsu fil ismil mudhafi ila ya'il mutakallimi. Tuqaddaru, ditakdirkan, al-harakatu ats-tsalatsu, harakat yang tiga. Mana harakat yang tiga? Apa itu harakat yang tiga? Apa itu harakat yang tiga? Dhamma, fathah, kasrah. Jadi ditakdirkan tiga harakat ini, berarti dhammahnya dhammah muqaddarah, fathahnya juga fathah muqaddarah, kasrahnya juga kasrah muqaddarah. Ya, kapan itu terjadi? Fil ismil mudhafi ila ya'il mutakallimi, pada isim yang mudhaf kepada ya mutakallim. Jadi kalau ada isim diidhafahkan kepada ya mutakallim, maka baris pada kata tersebut ditakdirkan. Ya. Nahwu ghulami wabni, contohnya adalah ghulami. Ya. Itu kalau kita buang ya mutakallimnya, mana ya mutakallimnya? Ya yang di ujung. Ya, ghulamun itu dia bisa berubah, ghulamun, ghulaman, ghulamin, kan? Tapi ketika dia bersambung dengan ya mutakallim, maka dia hanya boleh dibaca dengan kasrah. Jadi kita hanya baca ghulami, ya. Enggak boleh kita baca ghulamui, ghulamai, enggak boleh. Ya, kalau dia bersambung dengan ya mutakallim, ya, dia hanya berbaris kasrah. Ghulami ibni, sebelum dia bersambung dengan ya mutakallim, ya, dia bisa dhammah ibnun, bisa ibnan fathah, bisa ibnin. Tapi ketika dia bersambung dengan ya mutakallim, maka dia hanya bisa berbaris kasrah saja. Kenapa? Karena baris yang sesuai dengan ya itu hanyalah baris kasrah saja. Jadi fi'il, isim yang bersambung dengan ya mutakallim, maka harakatnya adalah harakat yang muqaddarah. Muqaddarahnya itu bukan misalnya kayak Musa. Kalau Musa muqaddarahnya di mana? Ja'a Musa. Ja'a Musa. Coba i'rab. Ja'a Musa. Ja'a fi'il madhi mabniyun 'ala fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Oke, terus Musa fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal alif. Ya, jadi dia disebutkan dhammatun muqaddaratun 'alal alif karena huruf terakhirnya adalah huruf alif. Ya. Nah, kalau pada contoh ghulami, maka dia dhammatun muqaddaratun. Misalnya kita buat ja'a ghulami, ya, ja'a ghulami, ja'a fi'il madhi mabniun 'ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rab. Ghulami fa'il marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun. Enggak boleh 'ala ya, bukan 'ala ya, tapi 'ala ma qabla al-ya, ya, ala ma qabla al-ya. Apa kita spidol kita ala ma qabla al-ya, ya. Jadi dia muqaddarahnya bukan alal ya, ditakdirkannya bukan alal ya, tapi ala ma qabla al-ya, atas huruf sebelum ya. Mana huruf sebelum ya pada kata ghulami? Huruf mim.
Jadi dia ditakdirkannya pada huruf mim itu, dhammah muqaddarahnya pada huruf mim. Ya. Itulah tadi bedanya dengan yang biasa, misalnya ja'al qadi. Coba ja'al qadi. Ja'a fi'il madhi mabniun 'ala fath la mahalla lahu min al-i'rab. Al-qadi fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'ala al-ya. Kalau itu 'ala al-ya, dia ditakdirkan di atas ya, karena memang asalnya qadiyu, al-qadiyu, ja'al qadiyu gitu. Ya-nya baris dhammah. Jadi di situ ditakdirkan dhammahnya dhammatun muqaddaratun 'alal ya. Kenapa dia ditakdirkan? Mana'a min zuhuriha al-istithqal. Istithqal. Istithqal itu artinya apa? Berat. Ya, dalam bahasa Arab itu kalau ada ya berbaris dhammah sebelum ya itu kasrah pula, itu berat sama mereka. Qadiyu, berat sama mereka. Kalau kita nggak terasa, santai ini bilangnya qadiyu, biasa aja, ya. Jadi kalau yang seperti itu dia dhammah muqaddarahnya 'alal ya. Tapi kalau gulami, jaa gulami, maka gulami fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'ala ma qabla al-ya. Ya, 'ala ma qabla al-ya, atas huruf sebelum ya. Karena dhammahnya ditakdirkannya di situ. Seharusnya kan gulam, jaa gulamu tambah ya mutakallim kan kayak gitu. Tapi nggak bisa kita baca gulamu karena baris yang sesuai dengan ya adalah baris kasrah. Makanya kita baca gulami. Jadi kalau mau disebutkan alasannya, mana'a min zuhuriha apa? Ishtighalul mahalli biharakatin munasibah. Karena ishtighal, apa ishtighal? Sibuk. Dia seharusnya barisnya baris dhammah, tapi setelahnya ada huruf ya. Baris yang sesuai dengan huruf ya adalah baris kasrah, maka ishtighal dia. Maka dia mengikut baris ya dikasrahkan, sehingga alamat i'rabnya pun dia dhammah muqaddarah 'alal ya. Jadi kalau misalnya ibni, hadza ibni, hadza ibni, hadza mubtada, ibni khabar mubtada marfu'un bil mubtada wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'ala ma qabla ya. Ya, jadi jangan dibilang 'ala ya, tapi 'ala ma qabla ya. Mana'a min zuhuriha istithqal. Ya. Bukan istithqal, ishtighal. Ishtighalul mahalli biharakatil munasibah wa huwa mudhaf ya mudhafun ilaih. Wa fil ismil mu'rabi alladhi akhiruhu alifun lazimatun. Dan pada isim mu'rab, wa fil ismil mu'rabi, dan pada isim mu'rab alladhi akhiruhu alifun lazimatun, yang akhirnya adalah alif lazimah. Ini masih tentang kata yang harokatnya ditakdirkan. Ya, harokat akhirnya itu ditakdirkan. Yang kedua adalah isim yang akhirnya alif lazimah. Alif lazimah ini nanti
Disebut juga dia dengan alif maqsurah. Ya, namanya alif maqsurah. Alif lazimah. Nahu al-fata. Nah, itu yang alif yang berbentuk ya di ujung itu, itulah yang disebut dengan alif lazimah. Wal Mustafa, Mustafa, wa Musa, Musa, wa Hubla, Hubla, itu disebut dengan alif lazimah. Wa yusamma maqsuran, dan disebut juga dia dengan alif maqsurah. Ya, disebut dia dengan alif maqsurah. Untuk kaidah, setiap isim setelah yusamma itu dinasabkan. Ya, setiap isim setelah yusamma dinasabkan. Kedudukannya sebagai maf'ul tsani, maf'ulun bih ats-tsani. Ya, terserah, enggak mesti yusamma, tusamma pun boleh. Usamma, nusamma, atau fi'il madinya summiya, ya, summiya. Jadi setiap isim setelah yusamma atau yang sejenisnya, maksudnya tasrifnya lah, tasrif yusamma, ya, yusamma, tusamma, atau fi'il madinya summiya, maka setelahnya itu, isim setelahnya itu dinasabkan. I'rabnya, kedudukannya sebagai maf'ulun bih ats-tsani. Kenapa dia maf'ulun bih ats-tsani? Karena summiya atau yusamma itu adalah fi'il mudhari yang perlu kepada dua maf'ulun bih. Ya. Samma atau summiya, yusamma itu adalah fi'il mudhari yang perlu kepada dua maf'ulun bih. Lalu mana maf'ulun bih pertamanya? Mana maf'ulun bih pertamanya? Kan tadi maf'ulun bih yang kedua. Isim yang setelah yusamma dinasabkan itu sebagai maf'ulun bih yang kedua. Mana maf'ulun bih pertamanya? Mana maf'ulun bih pertamanya? Sudah diubah menjadi naibul fa'il. Ya. Yusamma itu apa? Fi'il mudhari' majhul. Ya. Dumma awwaluhu wa futiha ma qabla al-akhir. Ya, ini fi'il mudhari' majhul. Makanya diartikannya pun bagaimana yusamma? Dinamakan. Pakai kata di, awalan di. Ya. Kenapa? Karena dia adalah fi'il mudhari' majhul. Kalau fi'il itu sudah majhul, berarti ada maf'ulun bih yang sudah diubah menjadi naibul fa'il. Begitu. Jadi kalau orang bertanya, kamu bilang maqsuran itu maf'ulun bih ats-tsani, mana maf'ulun bih al-awwalnya? Mana? Kalau di sini berarti dhamir mustatir, taqdiruhu huwa di situ naibul fa'il. Naibul fa'il itu adalah maf'ulun bih yang pertama. Begitu. Ya. Jadi balik lagi kita yang i'rabnya muqaddarah dengan harakat yang muqaddarah. Yang kedua adalah isim yang akhirnya adalah alif maqsurah. Ya, alif maqsurah atau yang disebut dengan alif lazimah, sama ya. Contohnya al-fata, al-mustafa, Musa, Hubla, dan lain sebagainya. Ya. Ini kalau dia di i'rab, maka i'rabnya adalah misalnya ja'al fata. Bagaimana cara mengi'rabnya? Ja'a fi'l madhi mabniun 'ala fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Al-fata fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun
muqaddaratun 'ala alif. Mana'a min zuhuriha at-ta'adzur, ya. Terhalang menzahirkan dhammahnya karena ta'adzur. Yang paling mudah itu mengingatnya kapan itu ya dia ta'adzur, kapan dia istif'al, kapan dia istighal, ya. Kalau ta'adzur, kalau huruf terakhirnya alif, ya. Pokoknya kalau huruf terakhirnya alif berarti dia itu i'rabnya muqaddarah, harakat muqaddarah, harakat yang ditakdirkan. Kenapa? Alasannya pasti ta'adzur. Apa itu ta'adzur? Udzur, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena alif itu tidak menerima baris. Alif nggak ada barisnya. Ya. Yang bisa menerima baris itu hamzah. Alif tidak menerima baris. Jadi makanya kalau ada kata akhirnya alif, maka pasti i'rabnya itu adalah harakat muqaddarah, harakat yang ditakdirkan. Gitu. Kapan dia istif'al? Kapan itu istif'al? Kalau huruf terakhirnya ya. Ya, kalau huruf terakhirnya ya, maka nanti dia istif'al. Ya. Karena biasanya kayak gitu, kalau huruf terakhirnya ya jadi berat. Ya, ad-da'i, mati, al-mati, al-qadi, ya, ar-rami, gitu. Itu yang ujung-ujungnya ya itu berat. Jadi makanya tetap dia ditakdirkan. Tapi nanti pun ditakdirkannya hanya ketika rafa' dan jar saja. Kalau ketika nasab dia nggak ditakdirkan lagi. Nah, contoh ra'aitul qadi ya. Ya, bukan ra'aitul qadi, enggak. Ya ra'aitul qadiyah. Kalau ketika nasab dia dizahirkan fathahnya. Kenapa? Karena fathah itu ringan. Kemudian kalau istighal kapan? Kalau bersambung dengan ya mutakallim. Nah, itu ringkasnya kayak gitu. Harakat muqaddarah itu kalau dia ujungnya alif ta'adzur. Kalau ujungnya ya tapi ya-nya itu huruf aslinya itu istif'al. Kalau dia bersambung dengan ya mutakallim maka istighal, begitu. Wa tuqaddaru dhammatu wal kasratu fil ismil mu'rab alladhi akhiruhu ya'un lazimatun. Dan ditakdirkan dhammah dan kasrah, ingat hanya dhammah dan kasrah saja, fathah tidak. Ditakdirkan dhammah dan kasrah fil ismil mu'rabi pada isim mu'rab alladhi akhiruhu ya'un lazimatun, yang huruf terakhirnya adalah ya lazimah. Ya lazimah ini maksurun ma qablaha, yang dikasrohkan huruf sebelumnya. Kalau ya nanti namanya, nama lainnya namanya ya mangkus. Kalau alif tadi maqsur, ya. Kalau alif maqsur, kalau ya nanti namanya mangkus. Nahwu al-qadi wad-da'i wal-murtaqi. Nah, ini jadi da'i, murtaqi. Jadi misalnya kalau kita bilang hadzal murtaqi, murtaqi, nah, ini nanti dia dhammahnya dhammah muqaddarah. Mana'a min zuhuriha, muqaddarahnya di mana? Alal ya, ya, dhammatun muqaddaratun alal ya. Mana'a min zuhuriha istifqal, karena berat, ya. Wa yusamma manqusan, ya, ini dinamakan dia dengan mangkus, ya. Jadi mangkusan apa nyoloknya? Maf'ul bi
ats-tsani. Ya, maf'ulun bi ats-tsani. Nah, contohnya yauma yad'u da'i. Yauma yad'u da'i. Nah, yang kita maksud di sini adalah kata ad-da'i. Tapi di sini ad-da'i ianya di situ dibuang ya. Nah, jadi bagaimana cara mengi'rabnya sama ya. Yad'u fi'il mudhari' marfu'un ya. Apa tanda rafa'nya? Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Sebab dia dirafa'kan itu litajarrud, karena sunyi, enggak ada amil nasab, enggak ada amil jazam, maka dia pun dirafa'kan. Bukan dhamma muqaddarah di sini. Yauma yad'u ya, yad'u. Nah, ini fi'il mu'tal akhir ini. Ya, fi'il mu'tal akhir. Jadi seharusnya dhammatun muqaddaratun 'alal wawil mahdhufah namanya ya. 'Alal wawil mahdhufah, di atas waw yang dibuang ya. Dibuang wawnya di situ. Tapi yang mau kita bahas di sini adalah isim yang akhirnya huruf ya. Yang mana itu? Ad-da'i. Tengok, ada enggak di situ ya-nya? Enggak ada. Ya. Jadi bagaimana cara mengi'rabnya? Da'i fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal ya'il mahdhufah, atas ya yang dibuang. Kenapa ya-nya dibuang di situ? Itu takhfif. Ya, untuk ringan, supaya ringan. Jadi biasa itu membuang ya mangkusah itu, ya lazimah itu biasa dibuang. Ya. Terkadang dia ketika dibuang diganti dengan tanwin. Ya, diganti dengan tanwin. Contoh madin atau qadin. Ya, jaa qadin. Dibuang ya boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau dia beralif lam tentunya tak boleh ditanwinkan begitu. Ya, maka dia tetap ad-da'i. Tapi dibuang dia takhfifan, itu karena ringan, supaya ringan. Contoh kedua, muhti'ina ila da'i, ila da'i. Ya, da'i majrurun bi ila wa 'alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun 'alal ya'il mahdhufah. Ya, mana min zuhuriha apa? Istithqal. Ya, pokoknya kalau huruf akhirnya ya berarti istithqal. Wa tadhharu fihi al-fathatu li khiffatiha. Dan zahir padanya, pada isim yang akhirnya ya lazimah ini, dizahirkan padanya al-fathatu, fathah. Jadi kalau dia dinasabkan ya, maka tanda nasabnya fathah yang zahirah, bukan muqaddar. Kenapa? Li khiffatiha, karena ringannya. Fathah itu ringan. Nahu ajibu da'iyallah. Da'iya. Ya, da'iya. Nah, da'iya di situ dinasabkan. Ya, kedudukannya nanti sebagai maf'ulun bih dari kata ajibu, ya, dinasabkan ya. Wa 'alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Kenapa dia dizahirkan? Karena huruf terakhirnya huruf ya. Oh, karena fathah di situ ringan, khifah. Wa tuqaddaru dhammatu wal fathatu fil fi'l al-mudhari' al-mu'tal bil alif. Dan ditakdirkan dhammah dan fathah. Dhammah dan fathah saja ya. Fil fi'l mudhari' al-mu'tal, pada fi'il mudhari' yang mu'tal bil alif, dengan alif. Ya, kalau mu'tal bil alif berarti sudah lebih dikhususkan lagi. Berarti kalau fi'il mudhari' mu'tal, fi'il mudhari' yang huruf terakhirnya huruf illah, atau fi'il mudhari' yang lam fi'ilnya huruf illah. Tapi yang di sini yang huruf illatnya adalah alif.
Nahu yakhsha. Contohnya adalah yakhsha. Walan yakhsha. Jadi yakhsha itu fi'il mudhari marfu' wa 'alamat raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'ala alif. Mana'a min zuhuriha. Apa mana'a min zuhuriha di sini? Apa penyebab dia itu tidak boleh dizahirkan? At-ta'addur. Ya, kenapa at-ta'addur? Taunya at-ta'addur. Karena alif. Ya, pokoknya kalau alif ujungnya ta'addur. Kenapa dia ta'addur? Ya, karena alif tidak bisa menerima baris. Gitu ya. Walam yakhsha. Lan amil nasab. Yakhsha berarti fi'il mudhari mansubun bilan wa 'alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun 'ala al-alif. Mana'a min zuhuriha at-ta'addur juga begitu ya. Pokoknya fi'il mudhari yang mu'tal la ya, yang mu'tal akhir tapi huruf illatnya huruf alif, maka dia nanti muqaddar. Ya, dhammahnya muqaddar, fathahnya juga muqaddar. Alasan muqaddarahnya karena dia ta'addur. Ingat, alif ta'addur, ya istifqal. Bersambung dengan ya mutakallim ishtighal gitu ya. Wa tuqaddaru dhammatu faqat fil fi'l al-mudhari' al-mu'tal bil wawi aw bil ya'i. Ditakdirkan dhammah saja pada fi'il mudhari yang mu'tal akhir maksudnya, yang mu'tal akhirnya huruf illatnya itu huruf waw dan huruf ya. Hanya ketika dhammah saja. Ya, kalau yang fi'il mudhari yang akhirnya huruf alif tadi ditakdirkan dhammah dan fathah. Yang kurang harokatnya di situ apa? Dhammah fathah. Kasroh. Kenapa kasroh tidak ditakdirkan? Karena nggak ada. Fi'il mudhari itu nggak boleh dikasrohkan. Ya, fi'il mudhari tidak boleh dikasrohkan. Yang dikasrohkan itu hanya isim. Nah, yang kedua ini yang ditakdirkan hanya dhammah saja. Fathah tidak, kasroh tidak. Kalau kasroh sudah bisa dijawab. Kenapa di sini kasrohnya tidak ditakdirkan? Kenapa? Fi'il mudhari yang mu'tal, huruf akhirnya huruf waw dan huruf ya. Kenapa enggak diapakan? Ya karena tidak ada fi'il mudhari, tidak ada yang dikasrohkan. Jadi yang di sini sebenarnya yang zahir hanya fathah saja. Yang takdir dhammah ditakdirkan. Fathahnya zahir. Ya. Contohnya nahwu yad'u wa yarmi. Yad'u di situ ada waw huruf terakhirnya, yarmi ada huruf ya huruf terakhirnya, huruf illat itu semuanya. Jadi kalau kita i'rab yad'u kita i'rab fi'il mudhari' marfu' wa 'alamat raf'ihi apa? Wa 'alamat raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'ala al-waw. Mana'a min zuhuriha, tertegah daripada menzahirkannya. Apa yang menyebabkan dia jadi muqaddarah? Apa? Istifqal. Waw ya istifqal. Ya, yarmi sama juga. Yarmi fi'il mudhari' marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'ala ya man'a min zuhuriha istifqal. Ya, istifqal berat. Jadi nggak bisa kita bilang yad'u itu istifqal atau yarmi berat. Ya. Kalau alif tadi memang uzur, nggak bisa dibarisi. Gitu. Wa tazharul fathatu dan zahir fathah. Kalau dia difathahkan maka fathahnya zahir. Nahu lan yad'uwa. Jadi jangan dibaca lan yad'u. Enggak, dibaca lan yad'uwa. Kenapa? Fathahnya zahir, hilang. Yang beratnya itu hilang. Alasan muqaddarahnya hilang karena alasan muqaddarahnya adalah istifqal, berat. Ketika dia berbaris fathah, ringan jadinya.
Maka karena sudah ringan dizahirkanlah dia. Lan yad'uwa wa lan yarmiya. Ya-nya juga difathahkan. Fathahnya zahir. Wal jazmu fi thalathati, dan jazam pada yang tiga. Mana yang tiga ini? Mana yang tiga ini maksudnya? Jazam pada yang tiga. Yang tiga apa ini? Jazam pada yang tiga. Maksudnya tiga di situ adalah fi'il mudhari yang huruf terakhirnya alif, atau fi'il mudhari yang huruf terakhirnya waw, atau fi'il mudhari yang huruf terakhirnya ya. Yang tiga ini kalau dia dijazamkan, tanda jazamnya bil hadfi, dengan membuang. Membuang apa? Membuang huruf illat yang tiga tadi lah, alif, waw, ya, kama taqaddama, sebagaimana telah terdahulu. Jadi misalnya kalau yakhsha, coba masukkan amil jazam lam, menjadi lam yakhsha, buang alifnya. Berarti yakhsha fi'il mudhari' majzum wa alamatu jazmihi hadfu harfi illah. Yad'u, masukkan lam yad'u. Berarti yad'u fi'il mudhari' majzum bila wa alamatu jazmihi hadfu harfi illah. Yarmi, masukkan lam yarmi. Ya, berarti yarmi fi'il mudhari' majzum bila wa alamatu jazmihi hadfu harfi illah. Jadi yang dia tadi berpotensi muqaddarah hanya ketika dhammah dan fathah. Kalau dia akhirnya alif, muqaddarahnya dhammah dan fathah. Kalau dia akhirnya waw dan ya, maka muqaddarahnya hanya dhammah saja. Ya, kalau fathahnya tetap dizahirkan karena sudah hilang penghalangnya, yaitu istifqal. Faslun al-ismu alladhi la yansarifu, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.